Hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hayo, apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar bersama materi kelas 3 tema 1, subtema 4, pembelajaran 1 mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ayo kita belajar bersama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui perkembangbiakan dan daur hidup tumbuhan. Yang kedua, membuat mozaik dari daun kering. Dan yang ketiga, menghitung pembagian. Nah, hari ini kita masuk subtema 4 ya, mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangbiakan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Mari kita mempelajari perkembangbiakan pertumbuhan serta cara merawat tumbuhan. Lihatlah yang sedang dilakukan Siti. Siti sedang menanam tumbuhan. Nah, kita masuk pada pembelajaran 1 ya. Kamu sudah mengetahui cara perkembangbiakan dan daur hidup hewan pada pembelajaran sebelumnya. Sekarang ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut, kemudian bacalah dengan nyaring teks di bawahnya. Ada jahe, kentang, umbi, dan bawang, lalu ada cocor bebek, pisang, dan banyak lagi lainnya. Pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami. Ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu, dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas, contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Sekarang ayo berlatih. Selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda. Mari kita mengenal berbagai tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Caranya dengan membuat buku yang berisi berbagai macam daun di sekitar. Nah, berikut ini contoh buku. Ada beberapa daun kering, lalu kita tempelkan pada buku.
Berikut langkah-langkah kegiatannya. Yang pertama, bentuk kelompok yang terdiri atas 5 orang siswa. Diskusikan bersama kelompokmu hal-hal berikut: bahan dan alat yang diperlukan, jumlah daun yang akan dikumpulkan, banyak daun yang harus dikumpulkan oleh masing-masing anggota kelompok. Upayakan daun yang diambil adalah daun yang sudah kering dan terjatuh. Hal ini dilakukan agar tidak merusak tanaman. Ambil daun kering lebih banyak untuk kegiatan selanjutnya. Nah, setelah mengumpulkan bahan, siapkan media untuk menempel dan bahan lainnya yang diperlukan. Sebaiknya daun kering dilaminasi atau dilapisi dengan isolasi supaya lebih tahan lama. Setelah ditempel, berikan keterangan nama tumbuhan dan cara berkembang biak. Berikan identitas kelompok pada lembar paling awal. Berikan hiasan agar laporan koleksi daun kering tampak lebih menarik. Berikut ini contoh hasil tempelan. Ada jenis daunnya, keterangannya, nama tanaman pohon mangga, cara berkembang biak dengan biji. Lalu yang kedua seperti ini, nama tanamannya cocor bebek, cara berkembang biaknya dengan tunas. Setelah kamu mengenal berbagai jenis tumbuhan dari pengamatan daun, selanjutnya lakukan kegiatan berikut. Ayo berkreasi. Daun kering dapat digunakan sebagai hiasan. Menghias gambar dengan tempelan daun kering disebut kerajinan mozaik. Ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat kerajinan mozaik. Yang pertama, ambillah beberapa helai daun kering. Robek daun kering menggunakan tangan atau gunting. Tempelkan potongan daun tersebut pada gambar berikut ini. Nah, sekarang ayo berlatih. Biji merupakan salah satu bagian tumbuhan. Biji tanaman berbeda-beda bentuk dan warnanya. Biji-bijian yang sangat indah dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik. Berbagai jenis daun dan biji adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Salah satu contoh kerajinan mozaik yang indah ada pada gambar berikut ini. Nah, berikut ini adalah kerajinan mozaik yang berasal dari biji tumbuhan. Lihatlah, bagus sekali bukan? Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah yang sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Masih ingatkah kamu cara menyelesaikan soal tersebut? Perhatikan contoh penyelesaian berikut ini. Tahap penyelesaian. Yang pertama, pindahkan 2 biji kacang merah. Letakkan masing-masing biji pada 2 tempat yang sudah disiapkan. Nah, seperti pada gambar ya. Kejadian di atas ditulis dalam kalimat matematika berikut. 10 dikurang 2 sama dengan 8. Tersisa 8 biji kacang merah. Yang kedua, pindahkan 2 biji kacang merah lagi. Masing-masing 1 biji pada setiap tempat, seperti pada gambar. Kejadian di atas dapat ditulis 8 dikurang 2 sama dengan 6. Nah, tersisa ada 6 biji kacang merah. Lakukan terus sampai biji dalam toples habis. Ada 5 biji kacang merah di masing-masing tempat. Nah, kejadian seperti dalam gambar di atas dapat dituliskan 10 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 sama dengan 0. Ada berapa banyak 2 pada angka tersebut? Iya, ada 5. Nah, pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa disebut juga dengan istilah pembagian. Maka proses di atas dapat ditulis dalam bentuk pembagian seperti ini.
10 dibagi 2 sama dengan 5. Untuk bilangan yang lebih besar, pembagian dilakukan seperti berikut ini. Perhatikan baik-baik. Misalnya 52 dibagi 2. Nah, pertama bagi puluhan dengan 2. 5 puluhan dibagi 2 sama dengan 2 puluhan, sisa 1 puluhan. Dapat kita tulis seperti ini ya. Nah, angka 2 kita tulis pada tempat hasil. Lalu sekarang kita kalikan. 2 dikali 2 sama dengan 4. Kita tulis di bawah 5. Setelah itu tinggal kita kurangkan saja. 2 turun, 5 dikurang 4 sama dengan 1. Jadi hasil pengurangannya adalah 12. Lalu pindahkan 1 puluhan dan gabung ke satuan yang diperoleh. Jadi 10 ditambah 2 satuan sama dengan 12 satuan. Seperti ini. Kemudian bagi satuan dengan 2. Diperoleh 12 dibagi 2 sama dengan 6 satuan. Nah, dapat kita tulis seperti ini ya. 6 satuan kita tulis di tempat hasil. Jadi hasilnya adalah 52 dibagi 2 sama dengan 26. Sekarang cobalah menyelesaikan soal-soal berikut. Kerjakan seperti contoh. Yang pertama, sebuah perkebunan memberikan 126 bibit pohon mangga untuk Udin dan 5 orang temannya. Pemilik perkebunan ingin memberikan bibit kepada 6 anak sama banyak. Berapa bibit pohon yang diterima oleh setiap anak? Artinya 126 kita bagi 6. Tuliskan pada tempat yang telah tersedia. 126 kita bagi dengan 6. Nah, langkah pertama 6 dan 12. 6 dikali berapa sehingga menghasilkan 12? Iya, 6 dikali 2 sama dengan 12. Angka 2 kita tulis di tempat hasil ya. Lalu angka 12 kita tulis di bawahnya. Nah, sekarang tinggal kita kurang. 6 turun, 12 dikurang 12 sama dengan 0. Jadi tidak perlu kita tulis. Sekarang 6 dikali berapa menghasilkan 6? Iya, 6 dikali 1 sama dengan 6. Angka 1 kita tulis kembali pada tempat hasil. Angka 6 kita tulis di bawah angka 6. Nah, setelah itu tinggal kita kurang. 6 dikurang 6 sama dengan 0. Sehingga 126 dibagi 6 sama dengan 21. Untuk nomor 2, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Untuk kegiatan bersama orang tua mengenalkan berbagai tumbuhan yang ada di sekitar rumah dan cara perkembangbiakannya. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat! Terima kasih, kalian memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar. Berterima kasihlah kepada kedua orang tua, serta yang paling penting, berdoa setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.